Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadlif Pelu dari kelas 12 IPA 3 Man Ambon. Saya ingin menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Selama beberapa dekade pasca berdirinya, pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, Daulah Abbasiyah berhasil melakukan pengawalan atas wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Era kepemimpinan Khalifah kedua, Abu Ja'far bin Abdullah bin Muhammad al-Mansur, menjadi titik yang cukup krusial dalam proses stabilisasi kekuasaan ini, ketika ia mengambil langkah-langkah besar dalam sejarah kepemimpinannya. Termasuk diantaranya adalah memindahkan ibu kota dari Al-Anbar atau Al-Hashimiyah ke Baghdad sebagai ibu kota baru, yang kemudian menjadi pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan juga kegiatan keilmuan. Gerakan penerjemahan kemudian menjadi salah satu ikon kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah, tidak lepas dari peranan Al-Mansur sebagai khalifah pertama yang mempelopori gerakan penerjemahan sejumlah buku-buku kuno, warisan peradaban pra-Islam. Khalifah Al-Mansur melakukan penerjemahan secara besar-besaran buku-buku kuno dari Romawi, Persia, juga India dengan menimbang buku seharga emas, sehingga memunculkan para penggiat ilmu pengetahuan dari berbagai kalangan, termasuk dari berbagai segmen Islam seperti tokoh-tokoh Sunni, Syiah juga mulai bermunculan. Dengan demikian, gerakan pembukuan atau tasnif dan kodifikasi atau tadwin, ilmu tafsir, hadis, fikih, sastra serta sejarah mengalami perkembangan cukup signifikan. Pada masa sebelumnya, para pelajar dan ulama dalam melakukan aktivitas keilmuan hanya menggunakan lembaran-lembaran yang belum tersusun rapi. Al-Mansur merupakan khalifah pertama yang memberikan perhatian besar terhadap ilmu-ilmu kuno pra-Islam. Di bidang ilmu-ilmu agama, era Daulah Abbasiyah mencatat dimulainya sistematisasi beberapa cabang keilmuan seperti tafsir, hadis, dan juga fikih. Khususnya sejak tahun 143 Hijriah, para ulama mulai menyusun buku dalam bentuk yang sistematis, baik di bidang ilmu tafsir, hadis, maupun fikih. Di antara ulama yang terkenal adalah Ibnu Juraij yang menulis kumpulan hadis di Mekah, Malik bin Anas yang menulis Al-Muwatta' di Madinah, Al-Auza'i di wilayah Syam, Ibnu Abi Urubah dan Hammad bin Salamah di Basrah, Ma'mar di Yaman, Sufyan ats-Tsauri di Kufah, Muhammad bin Ishaq yang menulis buku sejarah Al-Maghazi, Al-Laits bin Sa'ad, serta Abu Hanifah. Pada masa ini ilmu tafsir menjadi ilmu mandiri yang terpisah dari ilmu hadis. Buku tafsir lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas juga mulai disusun. Pertama kali yang melakukan penyusunan tafsir lengkap adalah Yahya bin Ziyad ad-Dailami, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Farra. Tapi luput dari catatan Ibnu Al-Nadim bahwa Abdu Ar-Razak bin Hammam al-Sanna'ani yang hidup sezaman dengan Al-Farra juga telah menyusun sebuah kitab tafsir lengkap yang serupa. Ilmu fikih pada zaman ini juga mencatat sejarah penting, di mana para tokoh yang disebut sebagai 4 imam mazhab fikih hidup pada era tersebut, yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Melalui proses penerjemahan filsafat Aristoteles dan Plato, muncullah para filsuf muslim yang di kemudian hari menghiasi khazanah ilmu pengetahuan Islam. Ini merupakan filsuf-filsuf yang terkenal di antaranya pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dalam bidang astronomi, tokoh astronomi Islam pertama adalah Muhammad bin Ibrahim bin Habib bin Samra bin Jundab al-Fazari. Dikenal sebagai pembuat astrolab atau alat yang pergunakan untuk mempelajari ilmu perbintangan pertama di kalangan Muslim. Selain Al-Fazani, ahli astronomi yang bermunculan di antaranya adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, Al-Farghani,
Al-Batiyani, Al-Biruni, dan Abdurrahman As-Sufi. Para ilmuwan muslim telah banyak meninggalkan warisan ilmu pengetahuan dan peradaban terhadap dunia. Hal tersebut tidak hanya dinikmati umat Islam, namun juga seluruh umat manusia di seluruh dunia. Karya-karya ilmuwan muslim banyak yang diadopsi, diterjemahkan, dan diambil manfaatnya untuk kemaslahatan umat manusia. Terima kasih telah mendengarkan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.